Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Putro Toys. Dan sekarang waktunya untuk... It's review time. Review. Gatai. Hari ini kita akan mereview salah satu mini pla yang udah susah banget dicarinya karena ini tuh produk tahun 2010 dan sekalinya ada harganya lumayan banget, yaitu mini pla Goseiger atau dibacanya Goseiger. Ya itulah. Nah, kalau di Power Ranger-nya itu namanya Power Ranger Mega Force. Kalau Super Sentai-nya itu ya Goseiger itu. Nah, untuk barangnya sendiri ini saya bilang cukup bagus karena bahannya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, dan sebenarnya mini pla ini udah saya repaint biar lebih mirip DX-nya dan lebih mirip di filmnya karena bawaannya tuh stikernya masih kurang bagus menurut saya untuk pewarnaannya, jadi saya repaint. Ya udah, langsung aja kita review yang pertama, Gosei Dragon. Nah, untuk Gosei Dragon sendiri, dia ini bisa terbilang panjang. Ini bisa dilihat kurang lebih 1 jengkalan untuk panjangnya. Ya karena namanya naga, masa pendek kan kurang gitu kan. Makanya dia dibentuknya panjang begini. Terus sebenarnya untuk pewarnaannya yang tadi saya bilang stikernya itu kurang, makanya saya repaint di sini. Nah, ini warna aslinya tuh ini stikernya warna kuning gini, cuman ini saya repaint jadi gold. Terus di sini tadinya stiker saya repaint juga. Nah, bawahnya ini tadinya full merah bawahnya ini, terus saya repaint biar mirip kayak di filmnya, jadi hitam dan kukunya ini gold. Terus di atasnya juga di sayapnya ini tadinya full merah, lalu saya warnain gold, dan ini juga diwarnain hitam yang tadinya merah. Nah, untuk mini pla Gosei Dragon yang aslinya itu ada di sini. Nah, itu yang asli bawaan dari sananya kayak gini. Tuh. Langsung aja kita review yang kedua, Gosei Phoenix. Dan ini punya Gosei Pink. Dan ya saya repaint juga. Di sini tadinya stiker, cuman saya repaint jadi gold. Untuk kekurangan atau minus dari Gosei Phoenix ini sebenarnya nggak ada minusnya sih. Bahannya bagus-bagus aja, nggak terlalu tipis untuk mini pla tahun 2010. Cuman ya stikernya itu, stikernya itu kurang, makanya saya ganti pakai saya repaint gitu. Nah, untuk Gosei Phoenix bawaan pabriknya itu kayak gini. Nah, dia stikernya kayak gini juga, jadi agak kurang menurut saya, makanya saya repaint ini. Dan untuk Gosei Phoenix ini dia sama-sama dari suku udara sama Gosei Dragon gitu. Nah, selanjutnya adalah Gosei Snake. Ya, meskipun menurut saya kepalanya ini agak aneh ya, karena nggak terlalu mirip ular gitu kan, dia kan bentuknya bulat begini. Mungkin kalau dibikin agak sedikit mengkerucut gitu keren ya, kayak kepala ular aslinya gitu. Dan ini udah saya full repaint juga kayak gini, kecuali untuk logonya ini nggak saya repaint karena di balik stikernya ini dia nggak dicetak gitu. Jadi kalau stikernya dicopot ya jadinya polos, makanya ini tetap saya pakaiin stiker gitu. Untuk minusnya di bagian sini sih, bagian artikulasi sini dia itu kurang apa ya, kurang ya pokoknya udah kayak sedikit loose gitulah, udah sedikit kendor gitu. Nah, untuk artikulasinya ya dia bisa begini,
Terus bisa ininya juga bisa naik turun kayak biasa. Terus kepalanya bisa ngebuka kayak gini. Nah, kayak gitu. Langsung aja, selanjutnya adalah Gosei Tiger. Nah, untuk Gosei Tiger sendiri ini bahannya yang paling tebal di antara semua mini ply ini, dan ya bisa kalian lihat sendirilah gitu. Nah, untuk artikulasi dia bisa ngebuka juga sama kayak Gosei Snack gini. Nah, terus untuk stiker awalnya itu dia jelek sih, di bagian sini jelek. Saya akui itu kurang bagus gitu, makanya saya repaint. Ya meskipun repaint saya nggak bagus-bagus amat, cuman ya ginilah gitu. Dan untuk Gosei Tiger ini dia sama-sama suku darat sama kayak Gosei Snake gitu. Nah, selanjutnya adalah Gosei Shark atau Gosei Hiu. Dan ini yang paling beda dari mini pla bawaannya, karena aslinya itu dia warnanya putih. Dan ini saya repaint biru biar kayak di filmnya. Karena dia tuh birunya tuh cuman stikeran doang gitu di bagian kepala sini sama di bagian belakang sini kalau nggak salah. Selain stiker itu warnanya putih, makanya saya repaint jadi biru. Nah, untuk Gosei Shark itu aslinya itu kayak gini bawaannya. Nah, makanya saya repaint jadi biru. Dan untuk Gosei Shark dia mulutnya bisa kebuka. Sebenarnya semuanya itu mulutnya bisa kebuka, cuman saya lupa ngasih tahu yang Gosei Dragon dan Gosei Phoenix tadi. Cuman ya udah nggak apa-apa. Dan ya lumayan sih untuk Gosei Shark ini bentuknya. Tuh. Ya udah langsung aja kita gabungkan. Pertama kita ubah dulu Gosei Shark-nya, kita buka ekornya bagi dua kayak gini. Nah, terus di sini kan ada male dan female-nya, kita masukin aja. Yang satunya juga sama. Nah, kayak gini. Terus kita tarik kayak gini. Setelah itu kita putar. Terus kita putar lagi kepalanya. Nah, Gosei Shark ini juga satu-satunya suku air. Selanjutnya Gosei Phoenix. Untuk Gosei Phoenix tinggal kita tutup sayapnya gini, terus kita tarik, kita putar. Nah, terus kepalanya juga kita putar lagi. Nah, ini biar dia ada artikulasi begini. Tuh. Selanjutnya adalah Gosei Snake. Gosei Snake kita rapatkan dulu ininya. Bagian belakangnya ini di sini kan ada male dan female-nya. Tinggal kita masukin, terus kita lurusin. Setelah itu si ininya kita turunkan begini, dan bagian kepalanya kita naikkan jadi kayak gini. Untuk Gosei Tiger tinggal kita naikkan ke atas kepalanya kayak gini. Setelah itu bagian belakangnya kita sambungkan dengan Gosei Snake kayak gini. Maka jadi bentuk kaki dari Gosei Grid. Untuk Gosei Dragon ini lumayan sedikit rumit. Jadi kita cabut bagian ekornya yang nantinya bakal jadi pedang. Setelah itu bagian depannya juga kita cabut kayak gini. Dan bagian depannya, bagian kepalanya dengan lehernya kita cabut juga. Ini pelan-pelan. Nah, kayak gini. Setelah itu kita sambung lagi kepala dengan badannya. Kita sambung kayak gini. Nah, jadi bagian badannya. Untuk badan dan kakinya itu tinggal kita sambungkan aja kayak gini. Kayak gini. Setelah itu bagian tangannya kita sambungkan aja. Lalu tangan kirinya juga.
Lalu bagian ekor dan lehernya kita sambungkan aja kayak gini. Setelah itu kita masukin ke dalam lubang mulut si Gosei Shark-nya. Masukin ke sini untuk pedangnya. Untuk kepala Gosei Grid tinggal kita putar aja kayak gini. Setelah itu kita naikkan sayap yang ada di kepalanya. Dan ini dia Gosei Grid. Jadi ini dia Minipla Gosei Grid. Dan wow, ini untuk ukuran Minipla tahun 2010 bentuknya bisa dibilang termasuk simple. Karena kalau dibanding Minipla tahun 2008 yaitu Bowcanger, main mekanya tuh kayak ada shape-shape-nya gitu. Nah ini masih bisa dibilang sedikit ramping, tapi tetap keren lah gitu. Dan nggak salah sih, ini jadi salah satu Minipla terfavorit para kolektor Minipla. Dan langsung aja untuk artikulasinya. Nah untuk bagian tangan dia bisa naik turun kayak gini karena dia ada part di sini yang bisa bikin naik turun. Terus kayak biasa bisa naik, bisa begini juga. Dan yang kerennya itu dia bisa begini. Nah kelihatan kan? Ini salah satu yang bikin keren juga sih kayak gini. Dan di ujungnya ini, headernya ini dia juga bisa muter kayak gini. Setelah itu yang ini juga sama, bisa naik turun. Terus kepala ya selayaknya Minipla, dia bisa muter, bisa naik turun. Tuh muternya pun juga bisa sampai belakang. Tuh untuk kaki kayak biasa, lutut bisa begini. Terus ini naik ke atas. Nah kalau gue dinaikin si part ininya yang hitamnya ini, kita naikkan dulu. Nah kayak gini baru dia bisa naik lebih maksimal tuh. Dan untuk part kakinya ini dia bisa ada artikulasi ke sampingnya juga, tapi kita harus lepasin dulu si join yang ada di belakang sini. Jadi dia, nah jadi kayak gini. Terus yang satunya juga sama, si snack-nya. Nah jadi gini. Jadi kalau misal mau diberdiriin, nah dan minusnya entah ini punya saya aja atau emang semuanya, jadi dia tuh si tigernya ini joinnya gampang lepas tuh kayak gini. Tapi untuk masangnya ya gampang sih sebenarnya tuh, cuman ya itulah menurut saya yang minusnya tuh. Dan untuk senjatanya sendiri dia bisa dipasang di belakang juga kalau nggak mau dipasang di tangan sini. Jadi di belakang sini tinggal dipasang begini aja. Nah jadi dia berantemnya pakai tangan gitu kayak gini. Nah terus selanjutnya kita juga bisa gabungin Gosei Ultimate dengan Gosei Grid ini. Jadi si Gosei Ultimate ini bisa dibilang kayak booster buat si Gosei Grid terbang. Ya meskipun sebenarnya dia udah ada sayapnya sih, cuman saya juga nggak tahu kenapa harus pakai Gosei Ultimate dulu biar bisa terbang gitu. Nah cara pasangnya itu gampang. Jadi si join di sini tinggal dimasukin ke belakangnya sini. Kita copot dulu. Nah jadi joinnya itu tinggal kita pasang kayak gini. Jangan lupa bagian belakangnya kita kasih penyangganya ini biar dia bisa berdiri kayak gini. Kita pasang jadi dia bisa berdiri kayak gini.
Jadi dia ada penyangganya di sini. Ini dia Mini Pla Ultimate Gosei Grid, dan ya bentuknya bisa kalian nilai sendiri karena sejujurnya saya kurang suka sama bentuknya. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu buruk-buruk banget kok untuk bentuknya. Dan senjatanya sendiri itu bisa diganti pakai senjatanya Gosei Ultimate. Caranya itu kita lepas dulu si senjata Gosei Grid. Setelah itu kita cabut senjata Gosei Ultimate-nya kayak gini. Lalu kita pasang aja ke sini. Nah, sama satu lagi ke Phoenix-nya. Kayak gini. Nah, jadi dia bisa pakai senjatanya Gosei Ultimate pakai 2 pedang begini. Meskipun saya kurang tahu ini senjatanya harus disimpan di mana. Tapi nggak apa-apa. Dan senjatanya ini juga bisa dijadiin semacam panah. Tinggal kita lepas. Nah, kita pasang aja ke belakang sini. Nah, tinggal kita pasang begini. Dan dia udah jadi panahnya panahnya Ultimate Gosei Grid. Jadi gini. Sekian review Mini Pla Gosei Grid. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga, karena di video berikutnya kita akan mereview Gosei Ground. Jadi ditunggu aja di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah! Gatai!